Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kicauannya apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya Date Murai teman-teman. Channel kecil yang membahas tentang rawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Dan di video kali ini seperti biasa ya teman-teman, saya ingin membalas salah satu requestannya para subscriber saya mengenai murai batu dia teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya saya tampilkan di layar kaca teman-teman ya, requestannya seperti itu. Pada intinya dia request kepada saya seperti ini teman-teman. Ini bernama Edijul ya. Contoh requestannya, bro minta solusinya. Murai batu dilombakan hanya pasang badan dan nabrak jeruji ya. Sambil matuk jeruji tanpa bunyi, balik ke takringan lagi dan nabrak lagi tanpa bunyi. Intinya murai batu dia dilombakan, nabrak, nggak bunyi, hanya pasang badan. Itu teman-teman. Oke, akan saya kupas tuntas kronologisnya, di dasarnya kenapa, beserta perawatan hariannya sampai dengan lomba. Nah, itu oke, silakan ditonton. Oke teman-teman, jadi seperti ini teman-teman. Murai batu di lapangannya itu penyakitnya berbeda-beda teman-teman. Contoh, ada murai batu bunyi isian tetapi mendal, ya kan? Ada murai batu ngebet sesekali turun karpet. Dan ini murai batu dia masang badan, ya kan? Nggak bunyi, nabrak diuji beserta ngetem, ya kan? Yang pertama saya bahas dasarnya dulu teman-teman. Yang pertama ya kan, teman-teman harus paham ya, bukan saya mengajarkan teman-teman, saya hanya berbagi ilmu aja teman-teman, ilmu yang saya dapatkan dari para senior murai batu. Yang pertama, murai batu di lapangan harus gacor. Ketika mau digantang di bawah harus gacor. Dan yang kedua, bodi murai batu harus singset ya teman-teman. Ketika kita sampai di lapangan, bodinya harus singset, harus dia benar-benar nggak ngembung ya, nggak ngembang sayap atau ngembung ya. Nah, dan yang ketiga, di lapangan sesekali bongkar isian di bawah ya teman-teman. Nah, tinggal kita penanganan di atas teman-teman. Apabila murai batu teman-teman di bawah sudah gacor, lalu di atas nabrak, itu murai batu teman-teman fix satu birahi, ya kan? Tetapi emosinya juga kenceng teman-teman. Nah, yang requestan para subscriber saya ini kan, dia pada dasarnya murai batunya kan hanya masang badan, ya kan? Masang badan itu sebenarnya tenaganya udah pas teman-teman, tenaga udah pas, birahinya hanya kekencangan beserta emosinya kekencangan. Nah, misalkan itu digantang untuk sesi kedua, ya kan, murai batu tersebut itu harus dilakukan setelah turun, harus disemprot teman-teman. Disemprot murai batu tersebut setengah basah, ya kan, kita albak sebentar, baru kita kasih jangkrik 2. Dikarenakan apa? Murai batu tersebut itu fix kekencangan. Tenaga birahi dan emosi sudah dapat, dia hanya kekencangan. Saran saya, murai batu seperti itu nggak usah dikasih ulet Hongkong ya teman-teman. Karena apa? Ulet Hongkong itu menyebabkan dia kencang ya, sampai dia nabrak jeruji ya teman-teman, bisa seperti itu. Nah, lalu di sini kita harus penanganannya harus tepat teman-teman. Murai batu itu birahinya sudah ada, tenaga sudah ada, emosi tapi kekencangan. Saran saya di sini, kalau untuk perawatan harian itu jangan dirubah dulu, ya kan? Perawatan harian itu jangan dirubah, di standarkan aja. Cuman penjemurannya itu jangan terlalu kencang teman-teman. Penjemuran jangan terlalu kencang, kerutunya juga jangan terlalu
banyak ya teman-teman, jangan terover ya. Saran saya harian itu settingan jangan dirubah dulu. Mainkan pemandian teman-teman, pemandian di malam hari. Karena apa? Murai batu tersebut itu faktornya sangat tinggi ya. Makanya dia itu hanya pasang badan di atas, hanya nabrak teman-teman, karena faktornya terlalu tinggi. Menurut saya murai batu tersebut itu murai batu yang sangat bagus teman-teman ya. Karena PR-nya itu tinggal sedikit lagi. Nah, harian itu settingannya jangan dirubah. Hanya mainkan pemandian malam beserta pengumbaran. Umbar kita kasih seminggu 3 kali teman-teman. Yang pertama hari Senin ketika sudah dilomba, misalkan dia lombakan hari Minggu ya, kita hari Seninnya kita umbar ya kan. Kita umbar, hari Rabu kita umbar ya kan? Terakhir kalau saya sih pribadi terakhir hari Rabu. Cuman kalau mulai batu kekencangan itu hari Jumat nggak apa-apa teman-teman, diumbar. Setelah umbar malam dimandikan. Nah itu settingan tetap ya teman, settingan tetap, jangan berubah. Kita pakai settingan standar. Nah nanti pada saat hari H itu diwajibkan mulai batu tersebut, dikarenakan kan emosi birahinya tinggi, itu wajib mandi sebelum digantang teman-teman. Misalkan contoh digantangnya itu kan jam 1 ya. Nah, jadi kita siasati murai batu tersebut, kita mandikan, kita jemur dulu teman-teman. Kita jemur pagi. Setelah jemur pagi sudah kita kasih extra folding ya, settingan harian ya, barulah kita lakukan pemandian pada saat dia sudah selesai jemur ya. Seperti itu kan ya. Setelah dijemur kita mandikan, lalu burung tersebut kita cari cocok F-nya apa teman-teman. Misalkan contoh ya, habis mandi dia memakai jangkrik, dan dia langsung pasang badan atau tempur. Nah itu berarti dia cocok memakai jangkrik. Nah, contoh kedua, pada hari H kita mandikan, itu burung kita kasih kroto, burung ngembang. Nah berarti itu nggak cocok teman-teman, itu dihapus. Intinya teman-teman yang memahami karakter murai batu teman-teman sendiri ya kan, saya hanya mengasih dasarnya aja ya teman-teman. Nah nanti setelah mandi kita kasih F sesuka dia ya, yang pasnya dia seperti apa, apakah jangkrik, apakah kroto, itu seperti itu teman-teman. Nah nanti di lapangan pada saat burung itu udah bocor di lapangannya teman-teman, saya sarankan itu burung dijauhkan dari murai batu yang lainnya ya kan. Karena apa? Biar tenaganya itu nggak habis teman-teman. Nah tetapi pada saat dia 3 sesi, minimal 3 sesi sebelum kandang, itu sletingnya dibuka dulu teman-teman, biar dia ngebuang emosi dan birahi dia dulu di bawah ya kan, biar dia di atas nggak nabrak, nggak masang badan ya kan. Nah pada saat digantang di pedok, nah dia misalkan dia bocor nih, bocor itu murai batu tersebut harus dibuka sleting ya teman-teman. Sletingnya dibuka biar dia nabrak jeruji dulu teman-teman, biar ngebuang emosi dan birahi dia ya kan. Setelah udah birahi emosinya terbuang, barulah kita gantangkan teman-teman, seperti itu kan. Intinya murai batu tersebut posisinya settingannya nggak usah dirubah, karena birahi dan emosinya pas, hanya kekencangan aja teman-teman. Tetapi saya nggak menyarankan untuk memakai ulat Hongkong ya, dikarenakan ulat Hongkong itu bisa menyebabkan dia kekencangan teman-teman, seperti itu ya kan. Nah kalau bisa mulai batu tersebut dimainkan seminggu sekali ya teman-teman, minimal 2 sesi, biar dia tenaganya pulih ya teman-teman, dan nggak berantakan settingannya. Lalu insya Allah dia kerja teman-teman, digantang insya Allah kerja kalau teman-teman memahami karakter murai batu teman-teman tersebut ya kan. Cuman kalau untuk sesi kedua itu burung tinggal kita turunin ya kan, kita ablak dulu sebentar. Setelah dia ablak kita semprot sedikit teman-teman. Nah satu lagi,
extra folding yang pas untuk dia itu apa. Karena kan saya juga nggak ngelihat burungnya ya teman-teman ya. Burungnya kan nggak ngelihat, nah teman-teman sendiri yang mengetahui burungnya. Jadi itu dasarnya teman-teman harus memahami dulu dia itu cocok memakai apa. Menurut saya murai batu yang stabil ingin digantang itu harus mandi dulu. Jadi pada saat sesi kedua, kan sesi pertama dia udah kencang ya, sesi kedua kita refresh lagi teman-teman, kita setting ulang, kita semprot, lalu kita kasih extra folding sesuai kesukaan dia. Seperti itu. Pada dasarnya murai batu di lapangan itu harus birahi dan emosi. Kalau emosi pas, birahi pas, bisa tempur di lapangan teman-teman. Seperti itu teman-teman. Dan kalau murai batu teman-teman kekencangan tapi dia turun tangkringan, nah itu berarti turun karpet maksudnya, berarti itu dia biranya sangat kencang teman-teman. Tapi kalau hanya menabrak jeruji, itu biranya belum terlalu kencang, cuman emosinya itu melebihi birahi dia. Seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya teman-teman. Itu dia perawatan murai batu yang di lapangan hanya masang badan, cuma nampar jeruji ya. Dan intinya settingan jangan dirubah, kita main stabil pemandian, dan sebelum jalan kita mandikan. Dan yang utama nggak usah memakai ulat Hongkong ya teman-teman. Seperti itu. Saya rasa cukup ya. Apabila saya ada kata-kata salah, saya mohon maaf ya teman-teman. Karena saya juga masih pemula ya di YouTube, masih canggung ya teman-teman untuk menjelaskannya kepada teman-teman semua. Tetapi perawatan yang saya berikan insya Allah real ya teman-teman. Yang saya alami, yang saya pelajari dari para senior murai batu sampai dengan murai batu saya juara. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicauannya.